Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam Tuhan. Sebelum kita mau terima firman Tuhan pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, serahkan hati kita kepadanya, dan kita mau minta biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menghibur, menguatkan kita, memberi semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk pagi yang indah yang kami nikmati pagi ini di dalam kasih Tuhan. Kami menikmati kesegaran pagi ini di dalam hadirat Tuhan, karena ketika kami bersekutu dengan hati kami yang semakin mencintai Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru, kami beroleh semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebentar akan menerima firman-Mu, kami belajar firman-Mu, biar firman-Mu menuntun kami terus, biar firman-Mu terus menunjukkan langkah-langkah yang kami harus lakukan, terutama di dalam masa-masa penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran ini. Biar langkah-langkah kami ada di dalam langkah-langkah yang benar. Langkah-langkah kami menjadi langkah-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan hati kami, menyerahkan tempat yang kami ada hari ini, di mana-mana, di rumah, di kamar, di ruangan manapun. Kami percaya ruangan-ruangan yang kami ada dikuduskan oleh darah Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan di dalam Ulangan 4. Ya. Di dalam Ulangan 4 ayat 1 sampai 40 bahan pembacaan kita. Saya tidak membaca terlalu banyak ayat hari ini. Tapi yang saya ingin bacakan adalah ayat-ayat yang penting, ya. Ayat-ayat yang kita akan bahas, ya. Saya mau baca dari Ulangan 4 ayat yang ke-7. Ya. Ulangan 4 ayat yang ke-7 berkata begini. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Bapak Ibu, ayat ini ayat yang memberitahukan kepada kita, ayat yang sebetulnya ayat ini ayat pertanyaan, ayat yang berbentuk sebuah pertanyaan, tetapi sebetulnya kita tahu jawabannya. Dan sebetulnya ayat ini adalah ayat yang memberitahukan sesuatu kepada kita. Sekali lagi saya baca, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Kita bersyukur karena Dia adalah Tuhan Allah yang dekat dengan kita. Ini kita harus bersyukur banget Bapak Ibu. Karena kalau kita ini terus terang di saat apapun kita berseru kepada Bapa, di saat yang takut, di mana kita pada satu hari kita mengalami sebuah ketakutan, kita mengalami sebuah kekhawatiran, kita mengalami sebuah bahaya, dan itu membuat hati kita kecil, kita berseru kepada Tuhan, kita berseru kepada Allah. Dia selalu siap untuk menolong kita, dan setiap kali kita berseru Dia selalu menjawab. Tapi memang jawaban Tuhan itu bukan jawaban seperti kalau kita memanggil seseorang dan kita langsung dengar jawabannya. Jawaban Tuhan itu bisa berbentuk macam-macam, Bapak Ibu semuanya. Tapi yang penting di ayat pertama ini kita tahu bahwa
kita memiliki Tuhan Allah yang selalu dekat dengan kita. Ini penting. Hari-hari ini mungkin banyak tekanan, banyak kesusahan yang terjadi, sehingga kita merasa, kadang-kadang kita merasa Tuhan itu begitu jauh. Tuhan itu begitu tidak lagi bersama kita dengan kedekatan hati yang kita inginkan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Dia Bapa yang selalu dekat dengan kita. Gak ada Tuhan Allah yang lain yang seperti Dia. Ya, saya ingin menunjukkan dengan beberapa ayat, Bapak Ibu, bahwa Dia itu sebetulnya adalah Bapa yang sungguh peduli kepada kita anak-anaknya, terutama di dalam keadaan yang kita butuhkan, di dalam situasi yang membahayakan, di dalam keadaan-keadaan yang kita takut dan kita merasakan sendiri dan kita merasakan sesuatu yang bahaya. Di situ kita bisa memanggil Tuhan, kita memanggil Dia sebagai Bapa kita, dan Dia adalah selalu meresponi. Ya, kita mau lihat sekarang di dalam ayat di Mazmur 9 ayat yang ke-10, Bapak Ibu semuanya. Mazmur 9 ayat yang ke-10. Kita akan lihat sebentar. Mazmur 9 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan begini. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kita tahu ya dari ayat ini bahwa ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami bahaya, kita butuh perlindungan. Dia tempat perlindungan. Dia tidak pernah meninggalkan kita justru ketika kita butuh Dia. Hari ini saya ingin sampaikan begini. Sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita ini hanya membutuhkan Dia pada saat kita merasakan sesuatu yang bahaya, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang menakutkan. Padahal kita tahu bahwa Dia Bapa, Dia Allah yang sebetulnya ingin dekat dengan kita setiap saat, Bapak Ibu semuanya. Jadi mari kita mengerti bahwa sebetulnya Dia adalah Bapa yang selalu ingin dekat dengan kita. Dia nggak mau ketika kita membutuhkan, kita baru datang kepada Dia, kita baru berseru kepada Dia, kita baru memanggil namanya. Jangan. Walaupun seperti itu pun Dia selalu siap untuk menolong kita. Seperti ayat 10 sekali lagi saya baca, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Terinjak itu artinya orang yang harga dirinya diinjak, adalah orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Orang terinjak itu adalah orang yang tidak bisa menegakkan hak-haknya. Orang yang terinjak itu juga berkata termasuk orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak dihormati, orang yang tidak memiliki apapun yang bisa diandalkan. Itu adalah orang terinjak. Dengar Bapak Ibu semuanya, ada sebuah berita yang luar biasa. Kalau manusia senang menginjak kita, kalau manusia mungkin kelihatan kita miskin, kita adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki hak apa-apa, kita adalah orang yang rendah, kita adalah orang yang terasing. Manusia banyak yang tidak menghiraukan kita, tidak menganggap kita. Tetapi bukan demikian dengan Bapa yang mengasihi kita. Justru ketika kita menjadi orang yang terasing, menjadi orang yang tersingkirkan, menjadi orang yang miskin, orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, orang yang terinjak-injak harga dirinya, Dia sangat peduli kepada kita. Ya. Ada satu ayat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Saya mau baca sebentar. Yakobus 4 ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat yang ke-8 berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Kita akan lihat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi artinya tadi saya akan bilang, ya, Dia ini selalu ingin dekat dengan kita sebagai anak-anaknya.
Dia selalu ingin bersama-sama dengan kita. Ya. Tapi seringkali kita sebagai seorang manusia ini, kita seringkali hanya datang berseru, membutuhkan dia ketika kita mengalami sebuah keadaan yang tidak baik di dunia ini. Contohnya ketika dulu kita masih miskin, ketika kita dulu masih belum dilihat oleh siapapun, kita bukan siapa-siapa. Wah, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita butuh pekerjaan, kita nggak punya income yang tetap. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru, tapi setelah Tuhan angkat kita, banyak kejadian seperti itu. Kita menjadi orang yang terhormat, akhirnya kita menjadi orang yang diberkati, kita menjadi orang yang mampu, kita diterima di mana-mana. Kita sudah merasa tidak butuh kepada Tuhan lagi. Kita merasa aku sudah memiliki kekuatan sekarang ini. Nah, ini hal yang kita tidak bisa lakukan. Karena apa, Bapak Ibu semuanya? Karena apa? Saya mau baca di dalam Ulangan 4 ayat 24 ya. Ulangan 4 ayat 24 itu berkata begini, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan Allah yang cemburu. Nah, Allah yang cemburu, kita harus tahu bahwa kata cemburu ini menunjukkan bahwa dia tidak mau anak-anaknya ini hanya datang kepada Tuhan saat membutuhkan, saat susah, saat terinjak-injak harga diri kita, saat kita tidak memiliki apa-apa. Jangan seperti itu. Saat kita mau mulai terangkat, saat kita mulai diterima di mana-mana, saat kita memiliki segala-galanya, kita sudah mulai beralih hati kita, tidak kepada Tuhan. Nah, ini kita penting untuk mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tetapi Bapak Ibu, cemburu yang dimaksud di sini adalah cemburu yang kudus, cemburu yang ilahi, bukan kecemburuan yang dimiliki oleh seseorang manusia seperti kita. Kalau kita melihat ada pasangan kita, ada yang kita cintai, dia dekat kepada seseorang, kita merasakan tidak aman, kita merasakan kurang nyaman, kita merasakan sakit hati. Bukan seperti itu, karena ada hawa nafsu yang masih bekerja dalam diri kita. Tetapi kalau kecemburuan yang Allah kita miliki adalah kecemburuan yang ilahi, kecemburuan yang kudus. Dia selalu ingin mengayomi kita, dia ingin selalu dekat dengan kita, dia ingin selalu memagari kita, melindungi kita. Justru di saat-saat yang bahaya, justru ketika manusia yang lain menghempaskan kita, melemparkan kita, tidak menganggap kita ini orang-orang yang tidak orang-orang yang rendah, yang tidak dibutuhkan. Saat-saat seperti itu, kasih-Nya ingin melindungi kita, mengayomi kita. Bapak Ibu semuanya, saya ingat ketika dulu waktu saya masih belum menjadi apa-apa, ketika saya masih kecil. Dan saudara, seringkali saya sudah beberapa kali memberitahukan bahwa ketika saya kecil hidup saya susah. Ya, ketika saya kecil hidup saya tidak ada orang yang perhatikan saya. Ya. Dan saya tumbuh dari kecil menjadi remaja, remaja menjadi pemuda itu dengan kasih karunia Tuhan benar-benar. Karena apa? Karena saya tumbuh tanpa kasih sayang dari orang-orang di sekitar saya. Saya tahu orang tua saya mengasihi saya, tapi saya mengharapkan orang-orang yang saya harapkan mengasihi saya, mereka justru menghina saya, mereka justru merendahkan saya, mereka justru membuli saya. Dan itu yang saya dapatkan ketika saya masih kecil, Bapak Ibu semuanya. Tetapi saya tadi berkata bahwa saya ini tumbuh oleh kasih karunia Tuhan. Dan ketika saya masih kecil, saya mengharapkan kasih sayang dari orang-orang yang seharusnya bisa memberikan kasih sayang sama saya, memperhatikan, care kepada saya, tapi itu tidak saya alami. Tapi saya bersyukur, saya tumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dan saya akhirnya menjadi seorang pemuda yang punya mental yang sehat. Tadinya mental saya nggak sehat.
Saya seringkali minder, saya seringkali menghukum diri, saya seringkali membenci diri saya sendiri. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Itu yang saya alami, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya tidak sehat, mental saya tidak sehat, tetapi saya bersyukur karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu memampukan saya untuk memulihkan mental saya sehingga saya memiliki mental yang sehat, sehingga ketika saya mulai masuk masa muda saya bisa berkarya. Ya, saya bisa mulai percaya dengan diri saya. Saya mulai bisa menerima diri saya apa adanya. Dulu orang cuma membuli saya, dulu orang cuma menghina saya, dulu cuma merendahkan saya. Itu yang saya dapat dari teman-teman, saya dapat dari guru, dari orang-orang yang seharusnya memberikan support yang positif sama saya tidak dapat itu. Terus terang saya nggak dapat itu. Tetapi saya bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, akhirnya di masa muda saya, setelah saya lulus kuliah, saya memiliki mental yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya mulai percaya diri, saya bisa berkarya, dan saya mulai bisa melakukan sebuah pelayanan-pelayanan untuk Tuhan, dan saya mulai melihat hasil-hasil pelayanan, hasil kerja saya bisa melihat hal-hal yang menggembirakan yang saya bisa dapatkan di masa-masa muda saya. Itu membuat saya semakin semangat dengan hidup ini, Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi saya ingin sampaikan hari ini, mungkin sampai hari ini ketika engkau sudah berusia sangat dewasa, sudah berusia tua mungkin, tetapi engkau belum mendapatkan mengalami pemulihan mental yang seutuhnya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara masih mengalami banyak tekanan-tekanan dalam mentalmu karena banyak orang yang seharusnya mengasihi kita, orang yang peduli sama kita, orang yang seharusnya memberikan support pada kita, mereka menghina kita, mereka merendahkan kita karena keadaan kita. Ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi yang saya ingin sampaikan begini, jangan pernah lupa, engkau memiliki Bapa yang luar biasa. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita justru di masa-masa engkau terinjak. Justru di masa-masa engkau diabaikan oleh orang lain. Justru di masa-masa engkau tidak dianggap seperti seorang manusia layaknya. Di situ Tuhan mengangkat kita. Dan dia bilang, mendekatlah kepadaku. Di saat-saat engkau merasa terinjak, aku melindungi engkau, kata Tuhan. Dan jangan pernah lupa, Dia adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu semuanya, Dia adalah Allah atau Bapa yang tidak ingin anak-anaknya mendua hati. Ya, saya ingin bacakan di ayat yang terakhir, di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Bapak Ibu, Ibrani 13 ayat yang kelima, itu berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelihatannya ayat ini ayat yang menyimpang dari pembicaraan kita tadinya. Tetapi sebetulnya ayat yang terakhir yang saya baca ini adalah ayat yang sangat erat hubungannya dengan ayat-ayat yang kita pelajari tadi sebelum ini. Ya, tadi saya berkata bahwa Allah kita itu Allah yang sangat mau dekat dengan kita. Justru saat kita membutuhkan, justru saat kita takut, di saat kita sendirian, kita berseru, Dia datang mendekat kepada kita. Ya. Dan kita lihat bahwa sebetulnya tadi saya berkata, Dia tidak mau saat kita membutuhkan saja kita datang kepada Tuhan. Tapi yang Dia inginkan setiap saat Dia bersama-sama dengan kita. Setiap saat kita mendekat kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir ini meneguhkan ayat dari Ulangan 4 tadi, bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Ayat ini berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba uang berarti hati kita sudah beralih kepada uang. Ya, saya tidak berbicara tentang uang hari ini,
Tetapi saya ingin berbicara bahwa jangan sampai hati kita beralih kepada siapapun, termasuk kepada uang. Beralih kepada siapapun itu, orang lain atau apapun yang kita anggap penting di dunia ini, termasuk uang. Uang adalah sesuatu yang penting yang kita butuhkan. Tetapi dengar Bapak Ibu semuanya, Dia menasehatkan kepada kita, kalau engkau tidak melekat hatimu pada uang, kalau engkau hatimu tidak mendua, satu kepadaku, satu kepada uang, dengar, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini janji Tuhan. Ya. Jadi ayat 5 ini ayat yang sangat bersambungan. Artinya gini, kalau kita tidak mendua hati, kalau kita tidak beralih kepada yang lain, kita tetap ingin mendekat kepada Tuhan. Kita ingin tetap bersama dengan Dia dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan aman atau dalam keadaan yang mengancam kita, keadaan yang baik atau keadaan yang kurang baik, dalam keadaan kita dipuji, dihormati, atau keadaan kita dihina, direndahkan. Kita tetap bersama Tuhan, kita tetap membutuhkan Tuhan, kita tetap melekat hati kita kepada Tuhan. Ia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini janji Tuhan. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi artinya gini, jangan pernah hatimu menjauh kepada siapapun, menjauh dari Tuhan dan beralih kepada siapapun. Itu yang kita harus pelajari. Itu pokok pembicaraan kita pagi ini. Termasuk kita yang sudah melayani. Jangan sampai hati kita lekat kepada pelayanan. Kelihatannya pelayanan ini kan pekerjaan Tuhan, ini kan proyeknya Tuhan, ini kan kesibukan yang berbau tentang Tuhan. Tapi itu pun Tuhan tidak suka. Ya, sesukses apapun kita dalam dunia sekuler, sesukses apapun kita dalam dunia pelayanan, jangan sampai engkau beralih hatimu kepada yang lain. Tetaplah kepada Tuhan. Tetaplah mendekat. Banyak orang pelayanan seperti saya mungkin, kalau saya tidak berhati-hati, karena selalu pelayanan, sibuk pelayanan, ya, akhirnya kita nggak lagi dekat dengan Tuhan. Kita nggak lagi dekat hati kita kepada Tuhan. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita sibuk melakukan pekerjaan Tuhan memang, tapi kita tidak sibuk melayani pribadinya Tuhan secara hati ke hati. Yang Dia ingin cuman itu. Yang Dia ingin cuman itu. Ayat yang pertama tadi kita baca, bangsa besar manakah yang memiliki Tuhan Allah yang selalu dekat? Ketika kita berseru, Dia menjawab. Yeremia 33 ayat yang ketiga, Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata begini, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya begini, ketika kita berseru kepada Tuhan, kalau kita tidak mendua hati kita, kita melekat hati kita, kita selalu dekat dengan Dia. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia memberikan jawaban dan Dia mengungkapkan semua rahasia-rahasia. Ayat ini tidak ada kata rahasia Bapak Ibu, tetapi di sana dikatakan memberitahukan hal-hal yang tidak terpahami. Kita berartinya kita belum ngerti. Hal-hal yang tidak kau ketahui, artinya yang kita belum melihat, belum memikir, itu sesuatu masih belum ada di benak kita. Itu artinya. Artinya apa? Hal-hal yang tidak terpahami, hal yang tidak kita ketahui, itu artinya rahasia-rahasianya Tuhan. Ya, itu diberitahukannya kepada kita semuanya. Diberitahukannya kepada kita. Berserulah kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu semuanya, sebab itu ingat firman Tuhan pagi ini. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ingin dekat dengan kita. Tapi Dia mau kita tidak beralih kepada siapapun. Hati kita cuma kepada Dia saja. Susah, senang, terancam ataupun aman, sehat atau sakit, kaya atau miskin,
disanjung atau dihina, tetap kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain, apalagi kepada uang. Jangan. Maka kita akan melihat janji-janjinya. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak pernah akan jauh daripada kita. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan hari ini. Kalau hari-hari ini engkau sedang ditolak oleh anakmu, engkau sedang disakiti hati oleh anak-anakmu, saya kadang-kadang melihat ada orang-orang tua yang sakit hati karena anaknya berkata-kata yang tidak baik kepada dia. Anak-anaknya tidak hormat kepada dia, anak-anaknya kurang ajar kepada dia. Saya kadang-kadang melihat seorang orang tua yang mengalami di masa tuanya, istrinya yang harusnya mengasihi, istrinya seringkali memaki-maki dia. Saya seringkali melihat ada sepasang suami istri yang seharusnya saling menghormati, saling mengasihi, mencintai. Tapi setiap hari yang terjadi adalah pertengkaran dan air mata. Nelongso, ngenes. Karena apa? Karena di masa tuanya dia butuh ketenangan, dia tidak dapat. Ingat, kita punya Bapa yang selalu mau dekat dengan kita. Di saat apapun, jangan pernah jauh dari Dia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kami punya Bapa yang selalu mau dekat dengan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak melihat siapa kami. Kami bersyukur karena kami punya Engkau yang tidak pernah menolak kami. Seringkali kami sebetulnya tidak layak ditolong oleh Tuhan, tetapi Engkau melayakkan kami dan Engkau mendekat kepada kami ketika kami berseru. Engkau memberikan pertolongan, bahkan Engkau berjanji ketika hati kami tetap kepada Tuhan, tidak kepada uang atau kepada yang lain. Engkau berjanji bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, biar roh penghiburan itu datang kepada setiap jemaat. Biar kasih-Mu itu terus nyata dalam keadaan apapun dalam hidup kami. Bapa, hangatkan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya kuasa-Mu terus nyata dalam hidup kami. Berkat-Mu dicurahkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang selalu berseru dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami minta hati kami cuma kepada Tuhan, tidak kepada yang lain siapapun itu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kekuatan, semangat yang baru, penghiburan, yang kami terima pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Amin.